guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan merangkum arus cerita film The Eye. Film The Eye ini adalah versi Hollywood dari film Asia yang dibuat oleh Pang bersaudara. Film ini tidak kalah seram dibandingkan dengan versi aslinya, tetapi tetap saja menarik karena perempuan utamanya adalah si cantik Jessica Alba. Diceritakan seorang gadis muda pemain biola berbakat bernama Sydney Wells. Dia berwajah cantik, pandai bermain musik, dan hidup berkecukupan. Tapi dia buta, hanya saja dia tidak memandang kebutaan itu sebagai suatu hambatan. Sebelum melanjutkan kalau cerita, jangan lupa klik tombol subscribe untuk mendukung channel ini agar berkembang. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya. Tanpa berlama-lama, langsung saja check it out. Film ini diawali dengan adegan orang-orang di dalamnya bergerak terlalu cepat, tetapi terdengar teriakan orang banyak yang mengatakan Bruja, Bruja, yang artinya penyihir. Kemudian terlihat ada seorang perempuan yang berdiri di atas kursi kecil, berniat untuk menggantung dirinya. Lalu muncul bayangan seram yang menyambar ke arahnya dan melemparkan kursi tempatnya berdiri, sehingga otomatis dia langsung tergantung. Film pun dimulai. Cerita bergulir mengisahkan sosok Sydney Wells, seorang pemain biola klasik yang sukses dari Los Angeles. Sydney sudah buta sejak usia 5 tahun akibat insiden kembang api. Dia tinggal sendiri di apartemennya dan mampu berjalan ke tempat latihan biola hanya dengan mengandalkan tongkatnya. Panca inderanya sudah benar-benar terlatih, sehingga meskipun matanya buta, ia masih tetap bisa menjalani aktivitas tanpa halangan. Kemudian, Sydney turut merayakan ulang tahun musisi Simon dalam sebuah acara gladi bersih. Setelah perayaan itu, Sydney pergi ke rumah sakit untuk menjalani transplantasi kornea. Pasca operasi, Sydney berkenalan dengan seorang anak berusia 9 tahun bernama Alicia. Alicia adalah pasien rumah sakit. Di malam hari, Sydney terbangun dari tidurnya. Mula-mula ia melihat bayangan pasien tua yang berada di sampingnya terbangun dan digandeng oleh seseorang berjubah hitam. Lalu wanita tua itu sedang berjalan-jalan di lorong rumah sakit. Keesokan harinya dia mengetahui kalau pasien tua itu ternyata sudah meninggal. Pada malam itu ia melihatnya berjalan-jalan di lorong rumah sakit. Tapi ia merasa heran belum sampai pada kesimpulan kalau mereka semua itu adalah hantu. Ia melihat sosok-sosok tidak nyata yang belakangan diketahuinya adalah arwah orang yang sudah meninggal. Setelah itu dia memang bisa melihat, tapi tidak jelas layaknya mata normal. Dia hanya bisa melihat siluet-siluet kabur dari benda-benda di sekelilingnya. Tapi dia sudah cukup senang hanya dengan melihat banyaknya warna-warna yang berada di sekitarnya. Saat akan pulang dari rumah sakit, Sydney dan sang kakak berpamitan kepada Alice. Mereka mengabadikan momen kebersamaannya dengan kamera. Kakak Sydney bernama Helen selama ini berusaha agar Sydney dapat melihat kembali. Helen terus merasa bersalah kepada sang adik perempuannya tersebut. Meskipun Sydney sebenarnya tidak menyalahkan kakaknya atas kejadian 15 tahun yang lalu. Sesampai di apartemen Sydney, ia mendapatkan kejutan dengan kehadiran teman-teman yang menyambutnya. Sydney yang masih belum normal, masih tahap penyesuaian antara melihat dan mendengar di antara kebisingan sehingga membuatnya sedikit shock. Seiring berjalan dengan waktu, penglihatan Sydney semakin terang dan jelas. Sydney mulai melihat hal-hal yang tidak ia inginkan. Sydney kerap mendapatkan penglihatan yang menggambarkan api serta orang-orang yang sekarat. Apartemennya seolah-olah berubah.
Di malam hari, ia melihat bayangan melintas di depan pintu. Cindy penasaran dengan apa yang ia lihat. Ia pun bergegas keluar. Kemudian ia melihat sosok anak kecil yang badannya dibalut dalam jas hujan plastik di lorong apartemennya. Anak itu sedang duduk di sudut lorong sambil menangis. Ketika Cindy menyapanya, anak itu mengatakan kalau ia sedang lari dari rumah karena takut ayahnya marah melihat nilai rapornya yang buruk. Ketika Cindy berniat mengantarkannya kembali ke apartemen, anak itu sudah menghilang. Semakin hari, Cindy merasa ada yang aneh dengan dirinya, sampai tidak bisa konsentrasi saat berlatih untuk pertunjukan seni di masa yang akan datang. Ia pun menceritakan kegelisahannya kepada Mr. Simon. Cindy berusaha menceritakan apa yang sebenarnya terjadi tentang ada sosok gadis menyeramkan yang tiba-tiba melintas menembus dirinya. Setelah Cindy pergi, terlihat telapak tangan di gumpalan gula yang tumpah. Sejak memiliki mata baru itu, Cindy kembali mendapatkan mimpi buruk tentang kebakaran. Setelah ia bangun, semua ruangan sekelilingnya kembali berubah. Ia pun berkonsultasi dengan Dr. Powell tentang penglihatannya. Dr. Powell hanya meyakinkan kepada Cindy bahwa itu sangat wajar selama penyesuaiannya. Di malam hari, ketika Cindy sedang menonton TV, dalam penglihatan Cindy, seisi ruangan berubah kebakaran. Kemudian ia lari ketakutan keluar dari apartemennya. Secara tidak sengaja bertabrakan dengan seorang gadis di tengah jalan. Anehnya, tubuh gadis itu menembus tubuhnya. Mereka berdua sama-sama berhenti dan keherangan dengan kejadian itu. Kemudian tidak sengaja Cindy melihat tubuh gadis itu sudah tergeletak di tengah jalan. Gadis itu korban tabrak lari. Lalu dia melihat arwah gadis itu dibawa pergi oleh sosok hitam menyeramkan yang belakangan sering ia lihat di dalam mimpinya. Sosok hitam itu menyadari kalau Cindy bisa melihat kehadirannya dan menjadi marah. Dia menggeram marah kepada Cindy sambil membawa pergi arwah gadis korban tabrak lari itu. Cindy semakin ketakutan. Itulah kali pertama dia menyadari kalau ternyata mata yang dimilikinya ini bisa melihat hantu. Dengan kalang kabut kebingungan, dia lari dan masuk ke sebuah restoran China dan menghubungi Dr. Powell. Dia mengatakan sambil menangis, "Sesuatu terjadi padaku, aku sekarang di restoran Chinese." Tapi ternyata restoran yang dimasukinya ini juga adalah restoran yang sebenarnya sudah rusak karena meledak beberapa hari sebelumnya, menewaskan 5 orang yang sedang makan di sana pada saat itu. Cindy menjerit ketakutan, tapi tidak ada apapun yang terjadi padanya. Tapi kemudian dia melihat kalau ternyata restoran yang dimasukinya sebenarnya adalah puing-puing bekas kebakaran. Dia sangat ketakutan dan memutuskan untuk mencari tahu informasi tentang pemilik donor mata yang dimilikinya ini. Kalau ia tidak menemukannya, ia bisa gila karena hidupnya tidak bisa tenang. Cindy juga mengatakan kepada Dr. Powell, dia melihat bayangan hitam seperti malaikat penjemput nyawa seperti di rumah sakit kala itu. Mengetahui kondisi itu, Cindy harus menghadapi ketakutannya ketika melihat sosok-sosok hantu yang pada awalnya dianggap manusia. Ketika masuk lift, ia melihat seorang pria tua sedang berdiri membelakangi pintu masuk. Ketika Cindy melihat ke kamera pengawas, ternyata lift itu kosong. Bayangan pria tua itu tidak kelihatan. Cindy segera menyadari kalau pria tua itu adalah hantu dan menolak untuk naik. Akhirnya dia naik lift sebelahnya. Setelah terlebih dahulu memastikan tidak ada hantu yang berdiri di dalamnya. Untunglah pintu lift terbuka karena sudah sampai di lantai tempat apartemennya berada. Ia berlari keluar dengan ketakutan. Saat keluar, dia bertemu dengan hantu anak kecil terbungkus jas hujan plastik yang pernah disapanya dulu. Anak itu berteriak, "Kau sudah lihat raporku?" Dengan ketakutan, Cindy menghalaunya pergi. Tiba-tiba saja anak itu sudah berada di jendela apartemen dan terjun ke bawah. Ketika dilihat oleh Cindy, tidak ada apapun di dasar. Sampai di kamar, ia mengunci pintu dan menghancurkan semua lampu, lalu menutup matanya. Ia ingin buta saja agar tidak bisa melihat arwah-arwah itu. Orang-orang terdekat Cindy mencemaskan akan keadaannya, termasuk sang kakak dan Dr. Powell.
Singkat cerita, Dr. Paul membawa Sydney ke rumah sakit untuk dirawat karena tangannya terluka. Di malam hari, ia didatangi Alicia. Alicia mengatakan, "Jangan takut, dunia ini sangatlah indah." Alicia pun pergi dengan dibawa oleh bayangan hitam. Keesokan pagi, sang kakak memberikan foto yang diberikan Alicia kepada Sydney. Sydney mengatakan bahwa yang berada dalam foto bukan dirinya. Kini Sydney menyadari kalau ternyata bayangan yang dilihatnya selama ini ketika bercermin bukanlah wajahnya, tetapi wajah perempuan lain. Ia menyadari kalau itulah pemilik mata yang dimilikinya sekarang. Di kamar mandi, Sydney mendapatkan penglihatan tentang lonceng dan kebakaran. Akhirnya Dr. Paul kemudian membantunya mencari tahu lebih lanjut tentang gadis yang bernama Anna Cristina Martinez. Ternyata dia adalah seorang gadis muda yang tinggal di Meksiko. Dia memiliki bakat untuk melihat peristiwa yang belum terjadi. Ketika bakatnya itu, dia dituduh sebagai penyihir dan dianggap membawa sial. Tak seorang pun tetangganya yang menerima kalau dia bisa melihat masa depan. Mereka hanya beranggapan, di mana ada Anna, disitulah kemalangan akan terjadi. Anna melihat kalau pabrik tempat ibunya bekerja akan meledak. Tapi pemilik pabrik berhasil menghalanginya dan dia gagal bertemu sang ibu. Pabrik itu pun meledak. Anna merasa sangat kecewa karena menduga ibunya sudah tewas. Dan itu adalah kesalahannya karena tidak berhasil memperingati ibunya. Ia kemudian memutuskan untuk gantung diri. Di rumah Anna lah akhirnya Sydney bertemu dengan arwah Anna dan menyelesaikan rasa penasaran arwah itu. Dengan tenang, Sydney dan Dr. Paul meninggalkan Meksiko. Di perbatasan, mereka terjebak macet. Rupanya ada penjahat yang sedang dalam pengejaran polisi. Dan untuk memudahkan kejaran polisi, kendaraan yang hendak memasuki perbatasan harus berhenti sehingga ada kemacetan berkepanjangan. Ketika itulah Sydney melihat banyak sekali bayangan hitam menjemput arwah yang memasuki setiap mobil yang sedang mengantri di jalan itu. Ia segera menyadari kalau akan ada bencana besar yang menewaskan banyak orang dalam waktu beberapa saat lagi. Dia melihat kalau kondisi itu sama persis dengan mimpi yang selalu menghantuinya selama ini. Ternyata ada sebuah truk yang mengangkut bensin berada di tengah barisan kemacetan itu. Dia melihat kalau truk itu akan meledak dan menewaskan ratusan orang dalam sekejap. Seperti orang gila, Sydney kemudian berlari-lari ke setiap mobil, menyuruh mereka keluar dan menjauhi dari tempat itu. Dia menggunakan alasan kalau ada bom besar yang akan meledak. Orang-orang mulai menjerit-jerit dan keluar dari mobil masing-masing dan menjauhi tempat itu. Tepat pada saat itulah mobil penjahat yang dikejar-kejar polisi menabrak truk tangki dan terbakar. Ketika itulah kaca mobil pecah karena ledakan dan serpihannya masuk ke mata Sydney. Singkat cerita, Sydney sedang bermain biola di sebuah konser resital dan kembali menjadi buta. Dia kehilangan matanya karena rusak oleh serpihan kaca mobil. Tapi dia sudah tidak mau lagi mengoperasi matanya. Dia berprinsip ada hal-hal di dunia ini yang lebih baik tidak terlihat selamanya. Film pun selesai. Finally, saya bisa bertemu lagi dengan kalian. Saya doakan kalian sehat selalu. Yang jelas dan pasti, untuk seterusnya channel ini akan membahas review film-film yang seru dan unpredictable. Untuk teman-teman yang mau request film apa yang mau saya review, silahkan tulis di kolom komen ya. Request video beberapa sudah ada yang masuk, masih saya proses. Saya ingatkan kembali, jangan lupa videonya di-share ke teman-teman atau keluarga kalian. Siapa tahu mereka menjadi ikut terhibur dengan video yang saya suguhkan. Thank you for watching. Sampai ketemu di next video. See you next time and wassalam.